Siang itu, Papa mengajak Adam untuk mendatangi seorang kiai yang sudah terkenal kemampuannya dalam menangani hal-hal di luar nalar, seperti yang dihadapi Adam saat ini. "Jadi, apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Kiai Abdullah pada Pak Hermawan atau Papa Adam. "Begini Pak Kiai," Pak Hermawan menceritakan semua kejadian yang selama ini dialami oleh putranya. Cerita Pak Hermawan mendapat dukungan dari Adam yang selalu bilang, "Iya betul," dan sesekali mengangguk. "Oh, jadi begitu," ucap Kiai Abdullah sambil manggut-manggut, tanda mengerti. Segera ia mengambil tasbih yang tergeletak di sampingnya dan mulai membaca-baca. Entah apa saja yang dibacanya karena suaranya hanya seperti berbisik jadi kurang jelas. Tidak lama kemudian, Kiai Abdullah membuka matanya. Dia berdoa terlebih dahulu, baru kemudian mulai menjelaskan apa yang dia ketahui. "Begini Pak Hermawan, Mas Adam memang benar ada yang mengirimkan sesuatu pada Mas Adam dengan tujuan agar Mas Adam menjadi stres, bahkan menjadi gila." Kiai Abdullah menjelaskan. "Siapa orang itu Kiai?" tanya Adam dengan emosi. "Sabar Dam," kata papanya sembari menepuk-nepuk pundak anaknya itu. Yang pasti orang itu merasa tidak suka dengan Mas Adam. Pasti suatu saat akan ketahuan siapa yang mengirimkannya, jelas Kiai Abdullah lagi. "Jadi apa yang harus kami lakukan agar bisa lepas dari semua gangguan itu Kiai?" Papa Adam bertanya. "Mendekatkan diri kepada Allah," jawab Kiai Abdullah singkat. Adam tertunduk mendengar jawaban dari sang kiai. Memang selama ini dia sudah lalai dalam kewajibannya sebagai seorang muslim, yang dilakukannya hanyalah berbuat maksiat dan maksiat. Entah kapan terakhir kali dia melakukan sholat. Dia tidak ingat lagi. Gemerlapnya dunia telah membuat dia lupa segalanya. "Sudah tahu kan sekarang harus bagaimana?" Adam Hermawan, ucap Papa setelah mereka tiba di rumah. "Sudah Pak," jawab Adam sambil menunduk. "Sholatlah, masih jam 2, belum terlambat untuk melakukan sholat zuhur," perintah Papa kemudian. Syukurnya dia masih ingat bacaan-bacaan dalam sholat. "Mas, bisa temani aku jemput nenek sama adikku di terminal enggak?" tanya Aisyah melalui telepon. "Bisa sayang, kapan?" Adam tampak bersemangat. "Agak malam kemungkinan Mas, jam 10 atau jam 11, jawab Aisyah. "Gak masalah sayang, jangankan malam, dini hari pun Mas bersedia," ujar Adam. Aisyah tertawa mendengar perkataan kekasihnya itu. "Iya, aku percaya. Harus dong sayang, karena setiap hubungan itu harus didasari dengan rasa saling percaya," kata Adam sok tahu. Aisyah menjulurkan lidahnya mendengar perkataan Adam. Dia tampak menutup mulutnya menahan tawa, sehingga lama ia tidak merespon Adam. "Sayang, halo sayang," Adam memanggil sambil berkali-kali melihat ke layar ponselnya. "Iya sayang, aku masih di sini untukmu," seloroh Aisyah. "Sayang, Mas." Jam 21.30 Adam berangkat ke rumah Aisyah untuk menemani gadis itu menjemput nenek dan adiknya di terminal. Ternyata ia sudah bersiap-siap menunggu di teras rumahnya. "Sayang, sudah nunggu dari tadi ya?" tanya Adam setelah turun dari mobilnya. "Enggak kok Mas, barusan aja," jawab Aisyah sambil membetulkan sweaternya. "Langsung berangkat?" Adam bertanya. "Boleh," jawab Aisyah singkat. Segera Adam membukakan pintu mobil untuk bidadarinya itu. "Silakan Tuan Putri," gurau Adam. "Apaan sih?" kata Aisyah sambil tertawa geli. Di perjalanan menuju ke terminal, kedua insan yang dimabuk cinta itu selalu bercanda ria. Tampak sesekali Aisyah memukul pundak kekar Adam dengan menggunakan tas yang dibawanya. Sedang asyik-asyiknya mereka bercanda, tiba-tiba muncul di depan mobil mereka sosok wanita berbaju merah fans berat Adam. Seketika Adam menginjak rem sehingga menimbulkan bunyi decitan yang panjang. "Siapa itu Mas?" tanya Aisyah sambil membuka pintu mobil bermaksud turun. "Jangan sayang, itu bukan manusia," Adam mencegah sembari memegang pergelangan tangan Aisyah untuk menahannya. "Halu deh," kata Aisyah. Itulah kenapa Adam tidak mau menceritakan semua kejadian-kejadian janggal yang dialaminya pada gadis itu. "Benar sayang, please percaya sama Mas,"
kata Adam berusaha meyakinkan. Aisyah sejenak terdiam dan kembali menatap ke arah wanita berbaju merah yang kini berada di luar jendela sebelah kanan. Yang itu berarti wanita berbaju merah itu berniat mendekati Adam. Adam tampak memejamkan matanya dengan bibir komat kamit. Entah doa apa yang dia baca. Beruntung dia tidak buka Google dulu. Sosok berbaju merah itu memukul-mukul kaca jendela dengan memasang wajah yang sangat menyeramkan. Kini Aisyah yakin itu bukan manusia. Dia membaca ayat kursi dengan suara yang agak keras. Adam tertegun mendengar gadisnya itu dapat membaca doa seperti itu dengan lancar. Kalau aku sih boro-boro, pikir Adam dalam hati. Sosok itu segera menghilang setelah Aisyah selesai membacakan ayat kursi. Adam dan Aisyah menghela napas dengan lega. Sayang, kamu tadi baca doa apa? Adam bertanya dengan ragu karena malu. Itu ayat kursi mas, besok aku ajarin ya, ucap Aisyah dengan lembut. Iya, jawab Adam malu-malu. Kembali Adam melajukan mobilnya menuju ke terminal. Ternyata di sana sudah menunggu nenek dan adik Aisyah. Nenek, Dewi, teriak Aisyah setelah turun dari mobil. Dia berlari menghampiri sosok tua dan gadis belia yang berdiri berdampingan. Aisyah, cucu nenek, kata wanita tua itu sambil berlinang air mata kerinduan. Segera Aisyah mencium punggung tangan wanita itu, kemudian memeluknya. Dewi, panggil Aisyah sembari merangkul pundak adiknya itu. Mereka bertiga kini saling berpelukan. Adam menyaksikan pemandangan yang sangat mengharukan itu. Tidak terasa, air matanya ikut menetes. Buru-buru ia menyekanya karena malu bila sampai ketahuan. Nek, kenalin, ini Mas Adam, kata Aisyah setelah puas melepas kerinduan. Segera Adam menyalami tangan keriput itu dan menciumnya. Ini ya calon suaminya Aisyah? Dewi bertanya dengan lugu. Aisyah dan Adam hanya tertawa mendengar pertanyaan Dewi. Segera Dewi mengulurkan tangannya menjabat tangan calon kakak iparnya itu. Ayo Nek, Dewi, kita ke mobil, ajak Aisyah sambil menggandeng tangan neneknya. Sementara Adam membawakan semua tas-tas besar yang mereka tinggalkan begitu saja. Adam hanya diam mendengarkan obrolan antara cucu dan nenek yang telah lama tidak bertemu. Sesekali dia memandang Aisyah yang selalu melihat ke arah belakang tanpa memperdulikannya sama sekali. Adam berdiam dengan maksud mengingatkan Aisyah bahwa ada dia di situ. Namun ternyata sia-sia. Aisyah tidak menggubrisnya sama sekali. Mas, nanti mampir ke Indo April dulu ya. Ada yang mau aku beli, kata Aisyah pada Adam. Oke, jawab Adam singkat. Adam membelokkan mobilnya begitu dilihatnya tempat yang dimaksud oleh Aisyah. Nek, Dew, tunggu di sini sebentar ya. Ada yang mau aku beli, ucap Aisyah sesaat sebelum turun dari mobil. Iya, jawab nenek. Jangan lama-lama ya kak, aku udah ngantuk, pesan Dewi. Iya, nggak lama kok, jawab Aisyah kemudian segera turun dan berlalu. Saya tinggal dulu ya Nek, Dewi, pamit Adam. Iya nak Adam, jawab nenek. Sementara Dewi hanya mengangguk dengan mata yang berat. Segera Adam menyusul Aisyah yang sibuk memilih-milih mie instan. Sini sayang, keranjangnya biar mas yang bawa, kata Adam sembari mengambil keranjang belanja dari tangan Aisyah. Makasih ya mas, ucap Aisyah sambil tersenyum. Kembali ia mengambil beberapa barang yang diperlukannya. Ketika hendak mengambil pembalut wanita, sesaat Aisyah memandang Adam dan mengurungkannya. Mungkin dia malu. Kok nggak jadi sayang, ambil aja kalau memang diperlukan, ucap Adam sambil tersenyum. Dia tahu kalau Aisyah pasti merasa malu. Dengan wajah memerah, Aisyah mengambil pembalut itu dan dengan ragu meletakkannya di keranjang belanjaan yang dibawa oleh Adam. Dalam hati Adam tertawa geli, namun dia menahannya karena takut Aisyah bertambah malu. Sudah mas, kata Aisyah memberitahu. Oke, ayo, ucap Adam sembari berjalan di belakang Aisyah yang menuju ke kasir. Biar mas yang bayar, ucap Adam setelah kasir selesai menghitung belanjaan Aisyah. Gak usah mas, buru-buru Aisyah menolak. Sayang, iya deh, kita sudah sampai.
kata Aisyah memberitahu. Segera dia turun dan membukakan pintu untuk neneknya dan membantunya turun. Sementara Adam mengambil barang-barang yang super banyak dari bagasi mobilnya. "Nenek mau langsung istirahat ya? Nah Adam, nenek capek," kata nenek Aisyah setelah di dalam rumah. "Iya nek, silahkan," jawab Adam segera. Aisyah mengantar nenek dan Dewi ke kamar yang telah disiapkan olehnya. Tidak begitu lama, dia sudah kembali dan duduk di samping Adam. "Sudah tidur?" Adam bertanya. "Sudah mas, kelihatannya mereka capek banget," jawab Aisyah. Adam hanya manggut-manggut mendengar jawaban Aisyah. "Minta minum dong sayang," pinta Adam karena merasa tenggorokannya kering. Aisyah tertawa mendengarnya. "Mau minum apa mas? Panas apa dingin?" "Air putih biasa aja," jawab Adam. "Oke, tunggu sebentar ya mas," kata Aisyah kemudian berlalu. Agak lama, Aisyah buru kembali membawa segelas air putih yang diminta Adam. "Makasih ya sayang," ucap Adam sembari mengambil gelas berisi air minum itu dari tangan Aisyah. Segera ia meneguknya sampai habis tak tersisa. "Benar-benar haus ya mas?" tanya Aisyah sambil tertawa dan mengambil gelas yang sudah kosong itu dari tangan Adam. Adam ikut tertawa mendengarnya. Memang dia nggak tahu bagaimana banyak dan beratnya tas-tas milik nenek dan adiknya itu. Sungguh menyiksa. Seumur umur baru kali ini ia jadi kacung. "Makasih ya mas atas semuanya," ucap Aisyah. "Nggak perlu sungkan sayang, mas malah senang," jawab Adam. "Iya, tapi kan mas pasti capek," kata Aisyah. "Biasa aja kali sayang, udah malam nih, mas pulang dulu ya," kata Adam sambil melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. "Pulang sekarang?" Aisyah bertanya dengan wajah kecewa. "Iya, udah malam soalnya, gak enak dilihat orang," jawab Adam. "Iya deh, nanti kalau udah sampai langsung hubungi aku ya mas," pesan Aisyah. "Pasti, mas pulang dulu ya," pamit Adam sambil berdiri. Aisyah mengantar Adam sampai di halaman karena mobil Adam terparkir di pinggir jalan. "Hati-hati ya mas," Aisyah berpesan. "Iya sayang." "Sayang, sepertinya ada yang kelupaan." Tiba-tiba Adam menghentikan langkahnya. "Apa mas? HP? Dompet? Kunci mobil? Atau apa?" Aisyah nyerocos dengan wajah yang serius. Adam tertawa mendengar rentetan pertanyaan dari Aisyah. Kekasihnya itu benar-benar lugu. "Kok malah tertawa sih mas?" tanya Aisyah sambil cemberut. "Maaf sayang, lagian kamu lucu banget," jawab Adam sambil berusaha menahan tawanya. "Lucu gimana? Pertanyaanku nggak salah kan?" kembali ia bertanya. "Iya, nggak salah sayang. Jadi ini yang lupa," jawab Adam sembari mencium telapak tangannya dan meniupkan ke arah Aisyah. "So sweet." Aisyah tampak tersipu malu. Seandainya ini siang hari, pasti akan terlihat wajahnya yang bersemu merah. "Balasannya mana sayang?" Adam bertanya. Dengan ragu, Aisyah melakukan persis yang dilakukan Adam. "Makasih sayang," ucap Adam sambil tersenyum. Kemudian ia meneruskan langkahnya menuju ke mobil. Tampak ia melambaikan tangannya sesaat sebelum masuk ke mobil. "Hati-hati di jalan mas," ucap Aisyah sembari membalas lambaian tangan kekasihnya itu. Adam tersenyum sendiri mengingat kejadian barusan. Sun jauh yang diberikan Aisyah membuatnya begitu bahagia. "Sayang, Aisyah," gumamnya. "Sayang." Tiba-tiba terdengar panggilan dari jarak yang dekat. Bagaimana tidak, panggilan itu berasal dari sosok wanita berbaju merah yang duduk di sampingnya. Seketika Adam menginjak rem dan berlari keluar meninggalkan mobilnya begitu saja. Dia berlari menyusuri jalan yang remang dan sepi. Sosok itu tertawa melihat mangsanya lari tunggang langgang karena ketakutan. "Kenapa lari? Maraton malam?" Tiba-tiba terdengar sapaan. Ketika Adam menghentikan larinya dan menoleh ke arah suara. "Dava, apa kabar?" Dengan santai dia bertanya. "Bajingan kamu," bentak Adam dengan emosi sembari menghampiri laki-laki yang telah melecehkan kekasihnya. Sabar Pak Adam," cegah Dava seperti tanpa dosa. "Dengan kembali ke sini berarti
Anda menyerahkan diri, ucap Adam dengan nada tinggi. Dava tertawa mendengar perkataan Adam. Apa saya tidak salah dengar? Dengan emosi, Adam melayangkan tinjunya ke wajah Dava yang tidak dapat mengelak sehingga membuat laki-laki itu terhuyung dan hampir jatuh. Segera, Dava membetulkan posisi tubuhnya dan bermaksud membalas pukulan Adam. Namun, dengan gesit, Adam menghindar sehingga Dava hanya memukul langit. Brengsek! Maki Dava kemudian kembali menyerang. Namun, serangannya kembali gagal. Malah sebaliknya, Adam yang menghajarnya habis-habisan. Secepatnya ke sini, nanti saya kirim alamatnya, kata Adam melalui telepon. Agak lama, datang 3 orang laki-laki dengan tubuh yang besar dan wajah yang garang. Maaf bos, sudah menunggu, kata seseorang dari mereka. Bawa orang ini ke tempat yang aman, perintah Adam. Siap bos, jawab mereka hampir serempak. Mana kunci mobilnya? Saya pinjam. Kalian bawa mobil saya aja, itu mobil ada di sana, kata Adam sambil menunjuk ke arah mobilnya yang ada di tengah jalan dengan pintu depan yang terbuka. Aisyah tampak gelisah karena Adam belum juga memberi kabar padanya. Dia terlihat mondar-mandir di dalam kamarnya persis setrikaan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Mas Adam, ucapnya begitu melihat layar ponselnya. Sayang, maaf ya baru kasih kabar, kata Adam. Belum sempat Aisyah berkata apa-apa. Kok lama mas, aku khawatir loh, jawab Aisyah sembari duduk di tepi tempat tidurnya. Mungkin dia capek karena dari tadi mondar-mandir. Jalanan macet sayang, Adam membuat alasan. Bohong, masa malam begini macet? Kata Aisyah tidak percaya. Iya sayang, maaf, sampai di rumah tadi langsung diajak ngobrol sama papa, jadi lupa mau kasih kabar kamu, kata Adam kembali berbohong. Oh ya udah nggak apa-apa kalau begitu, ucap Aisyah. Ya sudah ya sayang, kamu langsung bobo udah malam, kata Adam kemudian. Iya mas Adam juga ya, langsung tidur. Besok kerja kan? Kerja sayang, ada rapat besok, jawab Adam. Aku izin dulu ya mas, ujar Aisyah. Iya nggak apa-apa sayang. Adam tertawa mendengar kekasihnya itu meminta izin. Aisyah cemberut mendengar tawa Adam. Sayang, Adam memanggil karena Aisyah tidak bersuara. Kok gitu sayang? Lagian mas ngetawain aku, jawab Aisyah manja. Maaf sayang, maaf. Ya sudah ya, langsung bobo, pesan Adam. Iya. Mana? Apanya? Yang kayak tadi, kata Adam sambil tersenyum. Aisyah tertawa geli mendengar perkataan Adam. Aisyah mencium ponselnya. Makasih ya sayang, I love you so much, sweet dreams, balas Adam sambil tersenyum. Sebelum berangkat ke kantor, Adam pergi ke gudang tua milik papanya yang sudah lama tidak terpakai. Dengan gayanya yang cool dan tampak berwibawa, atau sangat berbeda sekali saat dia sedang bersama Aisyah. Dia melangkahkan kaki memasuki gudang yang dijaga oleh beberapa orang dengan wajah yang sangar. Pagi bos, sapa mereka hampir bersamaan. Bagaimana? Kalian sudah buat babak belur dia? Adam bertanya tanpa mengindahkan sapaan dari anak buahnya. Sudah bos, untung gak mati dia kami bikin, jawab salah seorang dari mereka. Segera Adam menemui Dava yang terduduk di kursi dengan kondisi tangan dan kaki diikat, juga dengan wajahnya yang tampak lebam dengan darah yang mengering. Selamat pagi, bagaimana kondisi Anda? Adam menyapa dengan santai sembari membuka kacamata hitam yang ia kenakan. Bajingan kamu, teriak Dava emosi sambil berusaha membuka ikatan pada tangannya. Sudah tahu Anda sekarang siapa saya? Kalau Anda adalah bajingan, saya jauh lebih bajingan dari Anda, ucap Adam dengan senyum sinis. Brengsek, pekik Dava geram. Saya akan bermain-main terlebih dahulu dengan Anda sampai puas. Setelah itu, biar polisi yang menangani Anda, tutur Adam sembari berjalan mendekat. Sebuah tamparan keras di pipi kiri Dava diberikan oleh Adam. Biadab, Dava memaki. Beri bajingan ini makan, jangan sampai dia mati, perintah Adam pada anak buahnya, dan segera berlalu meninggalkan Dava yang tampak sangat dendam. Mas, nanti pulang kantor langsung ke rumah dulu ya, kata Aisyah melalui telepon. Iya sayang, memang ada apa?
Kangen ya? Seloroh Adam sambil tetap sibuk dengan laptopnya. GR banget sih mas, jawab Aisyah. Lah, jadi Adam bertanya sembari menghentikan pekerjaannya. Tampak dia menahan tawa. Mas, panggil Aisyah geram. Iya sayang, jawab Adam lembut. Aku serius, kata Aisyah sembari cemberut. Mas juga serius sama kamu? Kembali Adam menggoda. Panggilan telepon terputus. Sayang, sayang. Adam memanggil. Tampaknya kekasihnya itu marah. Beberapa kali Adam berusaha menelepon, tapi Aisyah tidak mau mengangkatnya. Din, saya pulang dulu, ada urusan penting. Meetingnya di-cancel aja dulu, kata Adam. Tapi pak, meetingnya sebentar lagi. Bagaimana pak? Dina menjelaskan. Saya nggak mau tahu, kamu urus semuanya, jawab Adam sambil berlalu. Semena-mena banget sih Adam ya. Segera Adam mengendarai mobilnya menuju ke rumah Aisyah dengan terlebih dahulu mampir untuk membeli buket bunga mawar, coklat dan juga kue. Assalamualaikum. Adam mengucap salam dari depan pintu yang tidak tertutup. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari dalam, tapi bukan suara Aisyah. Kak Adam, masuk kak. Dewi mempersilahkan. Makasih, Kak Aisyahnya ada? Tanya Adam sambil melangkah masuk. Ada kak, sebentar aku panggilkan. Silakan duduk dulu, kata Dewi kemudian hendak masuk. Dew, ini bawa masuk, ucap Adam seraya menyodorkan bungkusan kepada adik Aisyah itu. Apa ini kak? Dewi bertanya sembari mencoba melihat isi bungkusan itu. Coklat dan kue, jawab Adam. Makasih ya kak, ucap Dewi. Setelah itu dia masuk ke dalam dan tidak lama kemudian Aisyah keluar. Sayang, panggil Adam. Nih buat kamu, kata Adam sambil memberikan buket bunga yang dibelinya tadi. Semoga saja marahnya akan segera sirna. Dengan malas, Aisyah menerima bunga itu. Wajahnya datar tanpa senyum. Sayang, jangan gitu dong, mas cuma bercanda tadi, Adam menjelaskan. Lagian mas Adam, ucapnya terhenti. Iya sayang, iya, maaf ya, kata Adam. Kok mas sudah pulang? Aisyah bertanya. Sepertinya dia sudah tidak marah lagi. Karena pengen ketemu kamu sayang, jawab Adam mulai gombal. Meetingnya? Aisyah bertanya. Biarin aja, lebih penting kamu, jawab Adam sambil tersenyum. Aisyah tertawa mendengar jawaban calon suaminya itu. Mas, nenek pengen ketemu sama orang tua mas, kata Aisyah. Kapan sayang? Tanya Adam bersemangat. Nanti malam, jawab Aisyah. Oke, nanti mas sampaikan sama mama papa. Jam 19.30 malam, Adam datang bersama kedua orang tuanya. Aisyah dan neneknya menyambut dengan ramah. Mereka membicarakan tentang rencana pernikahan Adam dan Aisyah. Seperti keinginan Aisyah, mereka akan menggelar pesta pernikahan itu dengan sederhana. Orang tua Adam tidak keberatan sama sekali dengan keinginan calon menantunya itu. Pernikahan itu kelak hanya akan dihadiri oleh keluarga dan teman kerja saja. Tanggal pernikahan pun sudah ditetapkan, 2 minggu lagi. Sayang, mas bahagia sekali. Akhirnya kita akan menikah juga, ucap Adam dengan mata berbinar, menyiratkan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka berdua duduk di teras setelah selesai membahas masalah pernikahan. Aku juga mas, jawab Aisyah. Tapi masih lama ya, 2 minggu lagi. Coba besok, ucap Adam berandai-andai. Aisyah tertawa mendengarnya. Memang kenapa kalau besok? Ya, enak aja, jawab Adam sambil tersenyum. Enak apanya? Ya, apa ya? Enak bisa terus ketemu, ngobrol, saling melengkapi, saling dukung. Terus, Aisyah kembali bertanya. Adam tertawa sembari melirik gadis yang ada di sampingnya. Apa? Desak Aisyah. Ya itu, jawab Adam sambil tersenyum-senyum. Gak jelas deh, ucap Aisyah sambil manyun. Ya itu sayang, malam pertama, kata Adam kemudian. Dia tampak melirik Aisyah, ingin mengetahui ekspresi gadis itu. Aisyah tertawa dengan malu-malu mendengar perkataan kekasihnya itu. Mas, ucap Aisyah kemudian. Yang namanya juga udah sah, pasti pikirannya ke situ.
kata Adam lagi. Iya deh, iya. Kalau sudah halal, apapun itu, kata Aisyah sambil tersenyum. Mas udah gak sabar sayang. Persiapan pernikahan segera dilakukan. Mengingat waktu 2 minggu bukanlah waktu yang lama. Pasti akan diadakan di kediaman Aisyah dengan tema garden party. Undangan sudah dicetak dan disebar. Lebih kurang 600 undangan yang meliputi keluarga dan rekan kerja. Seserahan pun sudah dilakukan, berupa uang dan segala macam keperluan. Aisyah dari ujung kepala hingga ujung kaki juga sudah 1 set furnitur kamar yang meliputi tempat tidur beserta bed covernya, lemari pakaian dan meja rias. Kamar Aisyah tampak begitu berbeda sekarang. Ia tersenyum sembari duduk di tepi tempat tidur baru yang nantinya akan menjadi peraduan bersamanya dengan Adam. Ponsel Aisyah berdering. Sebuah panggilan video dari calon suaminya. Iya mas, kata Aisyah setelah ia menggeser tanda panah berwarna hijau dari layar ponselnya ke atas. Suasana kamarnya beda ya sekarang, goda Adam sambil tersenyum. Aisyah hanya tertawa mendengar ucapan calon suaminya itu. Sengaja ia memperlihatkan semua sudut ruangan kamarnya. Lebih tepatnya, calon kamar pengantin mereka berdua. Pada laki-laki itu, agar dia bisa melihat kamar yang kelak akan mereka tempati untuk beristirahat bersama. Beristirahat? Kamu suka sayang? Adam bertanya. Suka banget mas, jawab Aisyah. Tempat tidurnya enak kan? Kembali Adam bertanya. Kali ini senyum dan pandangan matanya tampak berbeda. Biasa aja, jawab Aisyah enteng. Nanti akan jadi luar biasa kalau mas sudah ikut tidur di situ, tutur Adam dengan santai, namun dengan kerling mata yang aneh. Apaan sih mas? Kata Aisyah malu-malu kucing. Kamu lihat saja nanti sayang, ucap Adam dengan mimik serius. Mas Adam, bisa aja deh, kata Aisyah sambil tertawa. Dia tidak dapat menutupi raut kebahagiaannya. Semua ini terasa begitu indah. Kehidupan barunya akan segera dimulai. Kehidupan baru bersama seseorang yang sangat dicintainya. Oh iya sayang, kamu siap-siap ya. Segera mas OTW, kata Adam kemudian. Siap mas, jawab Aisyah singkat. Mereka bermaksud akan fitting baju pengantin hari ini. Ya sudah ya, mas tutup teleponnya. Bye-bye. Aisyah, itu Nak Adam sudah datang, kata nenek memberitahu. Iya nek, jawab Aisyah dari dalam kamar. Segera gadis itu keluar sambil menenteng sepatu yang belum sempat dipakainya. Sayang, sudah siap? Tanya Adam. Sudah mas, jawab Aisyah sembari mengangkat sebelah kaki untuk memakai sepatunya. Karena terburu-buru, dia hilang keseimbangan sehingga hampir saja terjatuh. Untung Adam segera menangkapnya. Agak lama mereka diam dan saling pandang dengan posisi tangan Adam yang melingkar di pinggang Aisyah. Nenek berdeham. Buru-buru Adam dan Aisyah membetulkan posisi mereka sambil celingukan. Kami berangkat sekarang nek, pamit Aisyah. Hati-hati di jalan ya, pesan nenek. Iya nek, jawab Adam dan Aisyah hampir bersamaan. Pergantian mereka berdua mencium punggung tangan wanita tua itu. Aisyah tampak memilih-milih gaun pengantin yang terpajang dengan anggun di manekin. Semuanya sangat indah, membuatnya menjadi bingung harus memilih yang mana. Yang mana ya mas? Tanya Aisyah dengan mata tidak lepas dari gaun-gaun itu. Yang manapun, kalau kamu yang pakai, pasti bagus sayang, jawab Adam. Gak guna tanya sama mas, umpat Aisyah. Loh, memang begitu? Jawab Adam membela diri. Mas, coba lihat gaun yang itu, kata Aisyah sambil menunjuk ke arah gaun yang terpajang paling pinggir. Aisyah berjalan mendekat dan memperhatikan dengan seksama. Iya sayang, ini cantik, ucap Adam. Mbak, aku mau coba yang ini dong, kata Aisyah pada karyawan butik itu. Boleh mbak, jawabnya. Segera ia membantu Aisyah untuk mencoba baju berwarna putih yang panjang menjuntai itu. Dengan takjub, Aisyah memandangi dirinya di depan cermin. Cantik banget gaun ini, gumamnya. Ia tampak berputar-putar sembari terus menatap ke cermin besar yang ada di hadapannya. Teriak Aisyah saat dilihatnya ada sosok wanita berbaju merah di dalam cermin. Teriakannya itu mengejutkan Adam yang sedang duduk menunggu. Sayang,
Segera Adam berlari masuk dan mendapati Aisyah yang bersandar di sudut kamar pas itu dengan raut wajah ketakutan. "Mas, itu," kata Aisyah sambil menunjuk ke arah cermin. "Itu apa sayang?" Adam bertanya karena tidak ia dapatkan ada apa-apa di cermin itu. Itu," kembali Aisyah menunjuk. Keringat membasahi wajah cantiknya. Tanpa sadar, gadis itu menyembunyikan wajahnya di dada bidang calon suaminya yang tentu merasa senang sekaligus panik. "Gak ada apa-apa sayang," ucap Adam sembari mengusap punggung gadisnya itu, berusaha menenangkan. Aisyah memberanikan diri untuk melihat kembali ke arah cermin. Dan memang tidak ada. Setelah semuanya selesai, segera mereka meninggalkan tempat itu. "Sayang, kita makan dulu ya," ajak Adam saat mereka sudah di dalam mobil. Aisyah hanya diam dengan tatapan mata yang kosong. "Sayang," Adam memanggil. "Iya mas." Aisyah nampak terkejut. "Kok melamun?" tanya Adam. "Aku masih teringat kejadian tadi mas," jawab Aisyah sambil menunduk. "Sudahlah sayang, palingan kamu kecapean," kata Adam. "Pasti Dava biang masalahnya." "Tunggu kamu Dava," gumam Adam di dalam hati. "Kita makan dulu aja ya, mas lapar," ajak Adam lagi. "Iya mas, aku juga lapar." Hari menjelang malam saat Adam mendatangi bekas gudang di mana ia menyekap Dava. "Bos," sapa seseorang yang berjaga di sana. Kemudian dia tampak mengikuti langkah tuannya itu dari belakang. "Mana yang lain?" tanya Adam sambil terus melangkah masuk ke dalam. "Di dalam bos," jawab orang dengan tubuh besar tinggi itu. "Bangun," bentak Adam begitu sampai di tempat di mana Dava duduk terikat. Sontak itu membuat Dava dan anak buah Adam yang lain tengah tertidur jadi terbangun. "Siapa sebenarnya sosok berbaju merah itu ah? Pasti kamu yang mengirimnya kan?" tanya Adam dengan emosi. "Anda percaya dengan hal seperti itu?" Dava balik bertanya dengan nada santai. Adam mendaratkan tinjunya di perut dan wajah Dava berkali-kali. "Anda pasti mati di tangan saya kalau sosok itu masih terus mengganggu saya dan Aisyah," ancam Adam. Dava terbungkuk di tempat duduknya sambil meneringis menahan sakit. "Ingat itu Bapak Dava," kata Adam kemudian pergi meninggalkan laki-laki dengan kondisi yang menyedihkan itu. "Jaga bajingan itu baik-baik, jangan sampai dia lepas," Adam mengingatkan anak buahnya. "Baik bos," jawab mereka hampir bersamaan. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu tiba juga. Hari pernikahan antara Adam dan Aisyah. Kebahagiaan luar biasa terpancar dari wajah keduanya setelah kata sah dari para saksi terucap. "Sayang, mas bahagia banget," tutur Adam di sela-sela kesibukannya menyalami tamu undangan yang seakan tiada henti bergantian mengucapkan selamat kepada mereka. "Aku juga mas," jawab Aisyah sembari tersenyum. Namun senyum itu tidak dapat menutupi kurat letih di wajahnya. Persiapan pernikahan yang hanya 2 minggu membuatnya dan Adam sibuk luar biasa. Ditambah lagi sekarang harus menyalami ratusan tamu undangan. Kini mereka dapat bernapas dengan lega karena hari yang melelahkan itu berakhir juga. Tampak Aisyah sudah membuka kerudungnya dan sekarang sedang berusaha membuka gaun pengantin yang membalut tubuhnya seharian ini. Dengan susah payah, ia mencoba menurunkan resleting gaunnya saat tiba-tiba Adam datang membuka pintu kamar. "Mas, jangan masuk dulu, aku belum selesai," kata Aisyah panik. "Loh, kenapa sayang?" tanya Adam dengan tetap melangkah masuk sembari mengusap-usap rambut basahnya dengan handuk. Dia baru selesai mandi. "Tunggu di luar dulu," suruhnya lagi. "Kamu lupa ya sayang, kita kan sudah suami istri," tutur Adam sembari berjalan mendekati istrinya yang tampak panik. "Iya, tapi," ucapnya terhenti ketika Adam menarik tangannya dan memeluknya. Wangi sabun tercium saat tubuhnya berada dalam dekapan lelaki yang kini telah menjadi suaminya itu. "Jangan begitu sayang, kita sudah menikah. Kamu harus belajar terbiasa," ucap Adam dengan lembut sembari mengecup kening Aisyah. Aisyah pasrah diperlakukan demikian, walaupun sebenarnya dia masih merasa canggung. "Mas bantu buka gaunnya ya, susah kan?" katanya sembari melepaskan pelukannya. "Gak usah mas, gak usah, aku bisa sendiri." Buru-buru Aisyah menolak.
Tanpa mengindahkan tolakan Aisyah, Adam membalikkan tubuh istrinya sehingga posisinya kini membelakanginya. Dia membuka resleting gaun Aisyah yang sudah sedikit turun karena memang tadi Aisyah berusaha membukanya. Punggung mulus Aisyah terpampang di depan matanya begitu resleting itu terbuka. Ketika tangannya hendak menyentuh, tiba-tiba Aisyah berbalik. "Sayang," Adam mendekatkan wajahnya hendak mencium. Namun jari telunjuk Aisyah menghentikannya. "Aku mandi dulu ya mas," ucap Aisyah kemudian. Adam membuang napas melalui mulutnya. Ia tampak kecewa. Aisyah segera pergi ke kamar mandi, sementara Adam menunggunya sembari berbaring. Tampak laki-laki yang baru jadi suami itu tidak sabar menunggu istrinya kembali ke kamar. Aisyah muncul dari balik pintu dengan mengenakan piyama warna merah muda yang diberikan Adam. Dia terlihat begitu cantik. "Sayang, udah mandinya?" tanya Adam sembari turun dari tempat tidur dan mendekati Aisyah yang tampak tersenyum. Tubuhnya kini terlihat segar. Adam menggandeng tangan Aisyah dan mengajaknya duduk di tepi tempat tidur. Matanya menatap penuh kekaguman. Dibelainya rambut Aisyah dengan lembut. Rambut yang dulu selalu tertutup hijab itu kini bisa dilihat dan dibelainya dengan leluasa. Aisyah hanya tertunduk. Sepertinya dia masih canggung dengan semua itu. Adam mengirimkan kecupan hangat di kening istrinya. Lama, tampak ia begitu meresapinya. Diangkatnya dagu Aisyah hingga kini mereka saling bertatapan. Adam tersenyum melihat wajah istrinya yang bersemu merah. "Kenapa sayang, kamu malu?" tanya Adam kemudian. Aku belum terbiasa," jawab Aisyah terbata. "Bagaimana bisa terbiasa kalau tidak dibiasakan?" ucap Adam sambil tersenyum. Aisyah mencoba tersenyum, namun senyumnya terlihat begitu kaku. "Sekarang boleh kita biasakan?" Adam bertanya dengan suara yang begitu lembut. Aisyah mengangguk dengan ragu dan masih dengan senyum yang kaku. Mungkin lebih tepatnya senyum penuh ketegangan. Adam membaringkan Aisyah dengan perlahan-lahan. Kemudian dikecupnya kembali kening istrinya itu. Kecupan itu makin lama makin turun. Kini bibir Aisyah yang jadi sasaran. Permainan lidahnya sungguh luar biasa. Entah perasaan apa yang ada di benak Aisyah. Nikmati semuanya atau malah takut. Karena tentu saja ini hal baru yang dilakukan Adam terhadapnya. Adam terus menikmati setiap inci wajah cantik istrinya. Ciuman di telinga memperdengarkan dengan jelas napas Adam yang seperti memburu, membuat bulu-bulu halus Aisyah meremang. Aisyah terdengar mendesah. Sepertinya ia mulai terangsang dengan perlakuan suaminya. Tubuhnya menggeliat karena merasa geli. Leher putihnya kini menjadi sasaran selanjutnya. Aisyah makin menggeliat. Tangannya meremas-remas rambut suaminya itu. Sekarang tangan Adam yang mulai bekerja. Satu persatu dibukanya kancing piyama Aisyah hingga memperlihatkan dadanya yang putih membusung di balik berwarna hitam yang dikenakannya. "Mas," lirik Aisyah memanggil. "Iya sayang, kenapa?" jawab Adam. Sejenak ia menghentikan aksinya. "Matikan lampunya," pinta Aisyah. Adam tersenyum mendengar permintaan istrinya. Dia sangat yakin pasti Aisyah sangat malu. Segera ia turun dari tempat tidur dan mematikan saklar lampu yang terletak di dekat pintu. Kini hanya lampu tidur yang menyala dengan remang-remang. Saatnya kembali beraksi. Sekarang ia bermain di sana, membuat tubuh Aisyah makin menggeliat, menggelincang menahan hasrat yang tersulut. Kini tak selembar benang pun yang menutupi tubuh keduanya. Semua terserak begitu saja di lantai. "Sayang, kamu sudah siap kan?" bisik Adam di telinga Aisyah sembari mengelus-ngelus pipi Aisyah dengan telunjuknya. Aisyah mengangguk pasrah. "Pelan-pelan ya mas." "Iya sayang, maaf ya kalau nanti akan sedikit sakit," kata Adam kemudian mencium pipi Aisyah. Aisyah hanya mengangguk. Segera Adam bekerja keras. Aisyah tampak menggigit bibirnya menahan jerit yang ingin keluar dari mulutnya. Walaupun dengan susah payah, akhirnya ia berhasil juga menuntaskan kewajibannya di malam pertama sebagai seorang suami. "Maaf ya sayang, sakit?" tanya Adam setelah itu. Aisyah tidak menjawab pertanyaan Adam, tapi cubitan Aisyah di pinggangnya adalah sebuah jawaban. "Maaf ya sayang," ucap Adam lagi. Kemudian diraihnya jemari Aisyah dan dikecupnya dengan lembut.
Sayang, Adam berbisik di telinga Aisyah. Tangannya membelai-belai pinggang Aisyah yang tidur membelakanginya. Diciumnya leher belakang istrinya itu hingga ia terbangun. "Mas, geli," kata Aisyah sembari menggeliat. Dilihatnya jam yang tergeletak di meja dekat tempat tidur. Masih jam 1 malam. "Sekali lagi ya," pinta Adam sembari terus menciumi leher Aisyah. "Hah, lagi?" tanya Aisyah. "Iya sayang, Mas pengen lagi," jawab Adam. "Masih sakit Mas," kata Aisyah. "Pelan aja ya sayang," rengek Adam. Tidak tega rasanya jika harus menolak. Apalagi itu adalah kewajiban melayani suami. "Pelan tapi ya Mas," pinta Aisyah. "Iya sayang." Segera Adam beraksi lagi. Ronde kedua. Permainan Adam begitu lembut hingga membuat Aisyah bisa menikmatinya tanpa rasa sakit yang berlebihan. Keduanya terkulai tak berdaya setelah bersama-sama mendaki bukit yang tinggi. "Makasih ya sayang," ucap Adam sembari mengecup kening Aisyah. Pertempuran semalam 2 ronde membuat keduanya kelelahan. Untung saja mereka tidak terlambat terbangun. Bergantian mereka untuk mandi besar, kemudian menunaikan yang 2 rakaat. Kali pertamanya Aisyah melakukan sholat dengan imam suaminya sendiri. "Maaf ya sayang, aku belum terlalu terbiasa," ucap Adam setelah mereka selesai sholat. "Gak apa-apa Mas, lama-lama pasti makin lancar dan makin bagus bacaannya," kata Aisyah sembari melipat mukenanya. "Sayang, maaf ya yang semalam, masih sakit?" tanya Adam dengan wajah bersalah. Aisyah tertunduk malu mengingat kejadian semalam. Wajahnya memerah. "Sayang, kok malu-malu gitu sih? Mas ini kan suami kamu," ucap Adam yang bisa menebak gerak-gerik istrinya. Aisyah tersenyum mendengar ucapan Adam. "Jadi masih sakit?" Kembali Adam mengulangi pertanyaannya. "Sedikit," jawab Aisyah singkat.